Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seorang pria tinggi besar mengantar putrinya ke pesantren. Ustadz, kedatangan saya ini ingin mendaftarkan putri saya di sini, katanya. Alhamdulillah, insya Allah kami terima. Kalau boleh tahu, apa alasan Bapak mendaftarkan ke pesantren? Tanya pengasuh. Begini Ustadz, saya ini sering tugas keluar kota. Saya melihat remaja atau pemuda-pemudi pacaran di mana-mana. Saya selalu langsung teringat putri saya. Dan saya tidak mau putri saya dipacari seperti itu, kata pria itu sambil berkaca-kaca. Maaf, Bapak sepertinya pria yang tegas, disiplin dan disegani. Kok masih khawatir dengan putrinya? Tanya sang pengasuh lagi. Mendidik anak perempuan itu tidak cukup hanya tegas atau disiplin, apalagi zaman teknologi sekarang ini, jawab pria itu sambil menghela nafas. Iya, benar. Mendidik anak perempuan itu sangat berat. Saking beratnya, Rasulullah SAW menjanjikan tiket surga bagi orang tua yang bisa bersabar dan berhasil mendidik anak perempuannya. Rasulullah SAW menyebut secara spesifik anak perempuan dalam beberapa hadis. Di antaranya hadis dari Aisyah radhiyallahu an yang artinya, ada seorang wanita yang datang menemuiku dengan membawa 2 anak perempuannya. Dia meminta-minta kepadaku, namun aku tidak mempunyai apapun kecuali 1 buah kurma. Lalu aku berikan sebuah kurma tersebut untuknya. Wanita itu menerima kurma tersebut dan membaginya menjadi 2 untuk diberikan kepada kedua anaknya. Sementara dia sendiri tidak ikut memakannya. Kemudian wanita itu bangkit dan keluar bersama anaknya. Setelah itu Nabi SAW datang dan aku ceritakan peristiwa tadi kepada beliau. Maka Nabi SAW bersabda, barang siapa yang diuji dengan anak-anak perempuan, kemudian dia berbuat baik kepada mereka, maka anak-anak perempuan tersebut akan menjadi penghalang dari siksa api neraka. Hadis riwayat Muslim 2629. Anak perempuan adalah ujian. Imam An-Nawawi menjelaskan, anak perempuan disebut sebagai ujian karena umumnya manusia tidak menyukai mereka. Anak perempuan memang memiliki keunikan tersendiri dibandingkan dengan anak laki-laki, seperti perasaannya yang sensitif, lemah fisiknya, perasaan lebih dominan dibandingkan akalnya. Mendidik anak perempuan terkadang harus tegas dalam membimbingnya agar dia selamat. Namun di sisi lain juga harus memberikan kelapangan jalan agar mengikuti kodrat keperempuannya. Sebenarnya, perlakuan zaman sekarang terhadap anak perempuan sama saja dengan zaman jahiliyah, bahkan lebih parah karena dibungkus dengan modernitas. Anak perempuan sekarang dipaksa lebih cepat dewasa karena dibombardir oleh informasi, hiburan yang tidak semua sesuai dengan umur dan kebutuhannya. Di zaman yang serba modern ini, banyak stimulus yang membuka ruang selebar-lebarnya kepada anak perempuan untuk mengaktualisasikan diri dengan dalih meraih cita-cita prestasi dengan posisi gaji dan jaringan global. Mereka tidak lagi mempertimbangkan kodrat keperempuannya. Perempuan hari ini hampir mengambil seluruh peran dalam berbagai lini kehidupan. Di sektor ekonomi, politik, dan sosial, wajah-wajah perempuan sudah menghiasi bidang tersebut. Maka menjadi orang tua bagi anak perempuan hari ini akan berhadapan dengan tuntutan zaman. Jika tidak memiliki prinsip dan pertahanan, sudah pasti bakal dilindas oleh roda zaman yang terus berputar, menggeser nilai-nilai lama dan membawa nilai-nilai baru. Hanya sekadar memiliki anak-anak perempuan tidaklah otomatis mendatangkan kemuliaan dan kebaikan bagi kedua orang tuanya. Akan tetapi keutamaan-keutamaan di atas
hanya bisa diperoleh bagi orang tua yang berusaha mendidik dengan benar, dengan mengayomi, mencukupkan, dan menyayangi anak-anak perempuan mereka, serta bersabar dalam menjalankan itu semua. Memang, merawat anak-anak perempuan hingga dewasa membutuhkan ekstra kesabaran, terlebih lagi di zaman yang penuh dengan fitnah dan syahwat. Merawat mereka sejak kecil dibutuhkan kesabaran, terlebih lagi jika mereka telah dewasa. Bukan hanya kesabaran, akan tetapi perlu ditambah dengan pendekatan berbeda dan pengawasan yang ketat. Itu karena pengaruh pergaulan yang kian bertambah parahnya hari ini dan teknologi informasi komunikasi yang sangat besar pengaruhnya. Pertama, mendidik anak perempuan harus membangun kedekatan dan keteladanan di keluarga. Dekat bukan hanya secara fisik, tapi juga dekat secara hati dan kejiwaan. Jika anak perempuan kurang dekat dengan orang tua, maka mudah terjebak pacaran bahkan pergaulan bebas. Kedua, membekali anak perempuan dengan Al-Quran, keimanan, dan ulumuddin. Itu semua akan membentuk kepribadian yang kuat dan memiliki daya imunitas atau pencegah untuk berbuat yang tercela. Ketiga, membekali akhlak kepada anak perempuan, terutama hijab dan sifat malu. Malu bagi anak perempuan adalah perhiasan yang menjadikan mereka mulia. Malu bukan berarti kurang percaya diri atau kurang pergaulan, tapi malu untuk pamer dan dengan lawan jenis. Keempat, mencarikan dan memilihkan sekolah yang lingkungannya terjaga hijab dan tidak bercampur. Karena guru dan teman sangat berpengaruh bagi pembentukan karakter anak perempuan. Kelima, mendoakan mereka secara khusus dan doa untuk diberikan kesabaran mendidik mereka. Doa sebagai wujud harapan dan rasa beratnya menghadapi tantangan mendidik anak perempuan dengan senantiasa bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustadz Fadlan Rabani Garamatan dari Pedalaman. Hari ini menerima wakaf Quran dari Yayasan Wakaf Quran Suara Hidayatullah. Alhamdulillah, Al-Quran ini sangat cocok untuk berdakwah di pedalaman. Selain kertasnya bagus, ada tafsirnya, jadi anak pedalaman bisa dengan mudah membacanya. Dan saya mengajak Bapak Ibu, ayo kita wakaf Quran untuk pilihan bersama Yayasan Wakaf Quran Suara Hidayatullah. Kita berdakwah untuk pedalaman. Dan Al-Quran ini bermanfaat sekali, terutama untuk dakwah di pedalaman dan khususnya untuk santri luar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.